Satu-satunya alasan yang bisa saya pikirkan adalah bahwa ada rencana dalam kepemimpinan negara dalam NATO untuk berperang melawan Rusia. Itu satu-satunya penjelasan. Mengapa Anda mencoba mempersenjatai penduduk negara besar yang berbatasan dengan Rusia untuk perang melawan Rusia? Saya tidak melihat tujuan lain, kecuali ada niat untuk memicu perang antara NATO dan Rusia. Dan tentu saja, kita akan berada di garis depan. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini kita akan memberikan pembaruan tentang Finlandia. Saya bersama lagi dengan Profesor Tuomas Malinen, seorang profesor media ekonomi di Universitas Helsinki, dan CEO serta ekonom GNS Economics, sebuah firma konsultasi makonomi. Tuomas baru-baru ini menulis rangkaian tweet yang sangat informatif, namun juga sangat mengkhawatirkan di Twitter X, tentang tingkat propaganda pro-perang yang menakutkan di media Finlandia. Dia menyoroti artikel surat kabar yang tampaknya bertujuan untuk menanamkan ide bahwa Finlandia harus bersiap untuk berperang lagi dengan Rusia. Waktu yang menakutkan. Tapi Tuomas, selamat datang. Scary times, but Tuomas, welcome. Thank you. Rieshay, numauthis nawithi, isniwisi. Well, happy to talk to you because you're Senang berbicara dengan Anda, karena Anda banyak menulis di Twitter, juga mengamati media Finlandia. Bagi kami yang tidak berbicara bahasa Finlandia, itu sangat berharga. Anda melakukannya dalam bahasa Inggris. Dan Anda baru saja menunjukkan dalam sebuah utas. Saya pikir ada sekitar 13 tweet. Berapa banyak surat kabar yang sekarang membicarakan tentang kemungkinan, keniscayaan, atau kebutuhan perang dengan Rusia? Dan apa yang harus dilakukan jika terjadi perang? Di mana berlindung? Dan bagaimana dengan bunker? Maksud saya, seluruh ruang media tampaknya sekarang dipenuhi oleh diskusi tentang bukan jika, tetapi kapan perang terjadi. Bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih banyak tentang bagaimana situasinya di Finlandia saat ini? Ya, itu aneh. Saya akan menggambarkannya sebagai mempersiapkan masyarakat Finlandia untuk menghadapi perang yang tak terhindarkan melawan Rusia. Ini benar-benar salah satu hal yang paling aneh. Diskusi itu sebenarnya memiliki dua bagian. Yang pertama, tentang propaganda perang yang sedang disebarkan kepada kita. Dan yang kedua tentang kampanye pencemaran nama baik yang dijalankan oleh media arus utama terhadap saya. Dan, ya, kita bisa membicarakan itu sedikit nanti. Tapi rasanya seperti, ya, saya sudah berada di Finlandia selama 48 tahun sekarang. Dengan satu-satunya pengecualian, 6 bulan yang dihabiskan di New York City saat belajar di NYU. Dan sejujurnya, saya harus mengatakan bahwa saya belum pernah melihat Finlandia seperti sekarang ini. Orang-orang diberi makan. Ya, tidak ada cara lain untuk mengatakannya, kecuali kebohongan dari berbagai sudut. Jadi mulai taisnin kepaungan, the mans in the endless rope, mad gerud semiblis, sebenarnya 2021. Yang beralih ke lawan corona. And 2021, then we went to the corona lockdowns, and then we have been under a relentless. Dan kemudian, kami telah berada di bawah propaganda perang yang tak henti-hentinya sejak Februari 2022. Apa yang kami lihat setelah Finlandia menjadi anggota penuh NATO pada 4 April 2023 adalah semacam percepatan dalam propaganda perang. Selama musim gugur ini, mungkin dimulai pada musim panas, kami telah melihat artikel yang menyajikan pedoman untuk persiapan perang yang sebenarnya bagi warga negara individu. Ini termasuk instruksi tentang cara mencari perlindungan dalam serangan udara. Nah, serangan udara tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi apa alasan lain untuk mencari perlindungan? Sudut pandang lain adalah tentang kemana harus pergi ketika perang dimulai. Kemana orang Finlandia akan dipindahkan dari Helsinki misalnya, dan di mana Anda bisa mencari perlindungan. Dan saya punya seorang teman. Mereka memiliki sebuah peternakan besar di luar Helsinki. Dan itu, saya pikir itu bulan Oktober atau semacamnya. Ibunya, yang berusia lebih dari 90 tahun,
mengingat dua perang sebenarnya dengan Rusia, dan dia semacam memberikan perintah untuk membersihkan rumah luar mereka agar para pengungsi dari Helsinki bisa datang untuk tinggal bersama mereka lagi. Itu benar-benar mengerikan karena dia tentu saja sudah tua, tetapi dia masih cukup tajam, dan dia melihat garis kemajuan yang sama yang mengarah ke perang pada tahun 1939 dan lagi pada tahun 1941. Jadi masalah yang kita hadapi di sini, pada dasarnya, kita baru saja membicarakan ini selama Natal, adalah bahwa sebagian besar orang yang telah melihat perang atau perang-perang tersebut telah meninggal, atau mereka tidak dalam kondisi untuk berkomentar. Jadi mereka sudah pergi, dan ingatan tentang kengerian perang semakin hilang. Dan sekarang kita diberi gasan bahwa kita harus berperang melawan Rusia. Tidak. Maksud saya sangat khawatir tentang ini, karena mempersiapkan populasi, di satu sisi, para pemuda, untuk dengan sukarela mengambil senjata, itu satu. Dan di sisi lain, populasi umum untuk menerima kenyataan bahwa sekarang kita sedang berperang. Maksud saya, kita tahu itu akan datang, dan sekarang sudah di sini, jadi kita harus menghadapinya. Itu yang lainnya. Karena sebenarnya, perang juga membutuhkan banyak dukungan politik. Dari populasi. Tampaknya, bagi saya, bahwa Finlandia sedang dipersiapkan untuk ikut serta. Tapi bantu saya, dan Anda juga menyinggung tentang corona. Tapi tampaknya bagi saya, ada sesuatu yang terjadi di sini lagi, sebuah putaran, yang mana seperti bergabung dengan NATO seharusnya membuat Finlandia aman dan menyelamatkannya dari perang. Bagaimana bisa surat kabar yang sama, yang pasti pernah membicarakan betapa amannya Finlandia dari perang di dalam NATO, sekarang bisa berargumen bahwa kita harus bersiap untuk perang? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena itulah premis utama dari aksesi NATO, bahwa sekarang Anda akan aman, karena Anda netral, dan netralitas tidak aman. Apa yang terjadi? Nah, itu dilakukan secara perlahan, selangkah demi selangkah. Begitulah cara mereka memutarbalikkan hal-hal ini. Ini seperti yang dilakukan Nazi pada tahun 1930-an misalnya, ketika mereka memutarbalikkan sesuatu. Ini adalah jenis doktrin propaganda yang sama, jadi Anda hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Tapi tentu saja orang Finlandia tidak bodoh. Banyak teman saya menanyakan pertanyaan yang sama. Kami dijanjikan bahwa NATO akan membuat kami aman, dan kami tidak mendapat kesempatan untuk memilih apakah kami ingin bergabung dengan NATO atau tidak. Hanya ada beberapa orang yang memutuskan. Dan ada, seperti teman Amerika saya bertanya kepada saya saat itu, bagaimana Anda bisa bergabung dengan NATO, sebuah aliansi dalam perang? Saya seperti, pertanyaan yang bagus. Dan jadi masyarakat umum Finlandia, kami tuh ini haktuering, stuff porden, pada disekyu, nemfdemistol. Basically the recovery fund. And the lie during the ascension to as a full member. Dan kebohongan selama aksesi sebagai anggota penuh NATO adalah bahwa tidak ada perang. NATO tidak sedang berperang. Dan meskipun pada saat itu sudah jelas bahwa NATO menyediakan peralatan ke Ukraina, mereka menyangkalnya di sini. Jadi menyangkal, dan kemudian tiba-tiba mereka merilis informasi sedikit demi sedikit, seperti dalam langkah kecil. Oh tidak, sebenarnya ini terjadi. Ini adalah sesuatu yang saya tidak tahu siapa yang membayangkannya. Ini semacam teknik pengendalian pikiran menurut saya. Tapi, Anda tahu, mereka berhasil mengelolanya cukup baik di sini. Mereka benar-benar membalikkan keadaan. Ini adalah putaran besar. Seperti jika Anda melihatnya dari luar Finlandia, itu terlihat sangat gila. Tapi mereka berhasil melakukannya dengan bangsa ini sayangnya. Namun, Anda tahu, selama corona kita melihat pesan berturut-turut dari media yang berpindah dari satu argumen ke argumen lain. Dan argumen lain itu sebenarnya bertentangan dengan yang pertama, bukan? Yang pertama, maksud saya, yang paling penting tentu saja adalah bahwa jika Anda mendapatkan vaksin, maka Anda aman. Dan itu harus berlanjut hingga, Anda harus mendapatkan vaksin setiap 6 bulan atau setiap 12 bulan, agar sedikit lebih kecil kemungkinannya untuk pergi ke rumah sakit.
bukan? likely to go to the hospital. Right? Yeah. That's The app berpasai. but it went into instant. Tapi itu terjadi secara bertahap, bukan? Dan menurut Sia, sekali lagi sekarang, seperti berada di titik di mana kita beralih dari di NATO, Anda aman, menjadi hanya beberapa dari kita yang akan pergi dan mati dalam perang dengan Rusia. Apakah itu kemundurannya? Is it that slope? Yeah, it is. But I think Oke, ya memang begitu. Tapi saya pikir putaran terbesar di sini adalah bagaimana orang Rusia diperlakukan. Seperti orang Rusia Finlandia, warga negara ganda di sini. Ada saat ketika ada beberapa pemukulan terhadap orang Rusia, bahkan di Helsinki, karena kemarahan. Jadi apa yang mereka ciptakan dengan propaganda dan kebohongan ini adalah kebencian besar terhadap orang Rusia terlebih dahulu, dan sekarang hanya Kremlin atau kepemimpinan Rusia, sehingga semua akal sehat hilang. Jadi seperti sejak corona setidaknya, mereka menarik naluri primitif, perasaan. Dan orang-orang sayangnya, sangat disayangkan, kita masih merupakan spesies yang kurang berkembang, sehingga kita membiarkan perasaan menentukan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita bertindak. Jadi itulah kuncinya di sini, terutama di sini, tetapi di seluruh dunia barat pada dasarnya. especially here, but in all over the Western world, basically. Yeah, I mean, Russophobia is on an all-time high. Ya, maksud saya, Rusofobia sedang berada di puncaknya. Tidak ada yang lebih populer saat ini daripada membenci Rusia. Ini melampaui kritik, karena salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah bahwa sektor-sektor tertentu, terutama dari sayap kiri liberal, tidak dapat lagi membedakan antara kritik dan kebencian. Mereka menyamakan keduanya. Tapi yang kita lihat di Barat adalah kebencian yang benar-benar terang-terangan terhadap semua hal dan apapun yang berhubungan dengan Rusia. Tapi perbedaan besar antara Ukraina dan Finlandia, karena saya mendapat pertanyaan ini baru-baru ini, adalah mengapa Rusia tidak khawatir tentang Finlandia. Perbedaan besar adalah tidak ada sengketa perbatasan, dan Finlandia sebenarnya tidak memiliki semacam perang mini terbuka tentang minoritas berbahasa Rusia. Maksud saya, Eurobanristes röstod spesen berasasian. Ada tema secara snålkop terintegrasikan di Finlandia. Ya berbeda aus internal begincul dengan pembain henna. Problem opening up with this division? No, absolutely not. But I just heard Tidak, sama sekali tidak. Tapi saya baru saja mendengar tentang beberapa perceraian di mana Anda tahu pasangan Rusia dan Finlandia tidak bisa akur karena satu pihak percaya propaganda di sini dan pihak lainnya percaya propaganda Kremlin dan mereka berpisah. Tapi saya tidak. Itu hanya momen yang berlalu pada dasarnya. Dan orang Finlandia cukup rasional ketika memahami lingkungan mereka. Dan ada banyak orang yang berbicara bahasa Rusia. Dan sekarang juga ada orang dari Ukraina. Dan kami jujur tidak bisa ada dua bahasa yang berbeda, tetapi kami tidak bisa membedakannya. Jadi itu telah menjadi normal dalam arti itu lagi. Tapi orang-orang bertindak sangat skizofrenik. Beberapa orang-orang yang lebih tua misalnya berpikir bahwa orang Rusia di sini baik, tetapi orang Rusia di sana, di Rusia buruk. here are good, but Russians there in Russia are bad. And then the assumption that no, it's like Dan kemudian asumsi bahwa tidak, itu seperti saya baru saja berdiskusi dengan seorang kerabat seminggu yang lalu, bahwa mereka benar-benar tidak dapat mengubah kepemimpinan. the consequences of that. Nah, maka Anda harus menerima konsekuensi dari itu. Seperti apa? Seperti Rusia telah berada di bawah berbagai jenis diktator selama 500 tahun. Jadi itulah budayanya. Dan para pengusaha muda di tempat yang saya kunjungi, pengusaha kelahiran Rusia, banyak dari mereka mengatakan kepada saya bahwa Rusia belum siap untuk demokrasi yang sebenarnya. Butuh satu generasi lagi setelah Uni Soviet dan semua itu. Jadi butuh waktu. Dan ini adalah jawaban yang agak membingungkan. Tetapi ketika mereka menjelaskannya, saya seperti, oke, itu masuk akal. Jadi tidak setiap negara siap untuk proses demokrasi yang jelas. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah konsistensi pesan. Dan sayangnya, saya harus mengharuskan bahwa pesan di Kremlin jauh lebih konsisten dari embadi ketua Bambert yang benar-benar kacau. What we get from the West, which is really chaotic. Can you maybe Besoka eskalami lutst to the fall. It's udzari pesten, yamadorator madets insisten. distant? Well,
Nah, para cendekiawan Amerika, terutama Jeffrey Sachs dan John Mearsheimer, telah melaporkan bahwa Moskow telah menjelaskan sejak awal 2000-an bahwa Ukraina adalah garis merah. Dilaporkan, bahkan ada artikel di apakah itu Pravda atau TASS, atau salah satu surat kabar Rusia, bahwa pada tahun 2008, ketika Presiden Putin dan George W. Bush bertemu, Putin dikatakan kepada Presiden Bush bahwa jika Ukraina mencoba bergabung dengan NATO, negara itu akan berhenti ada. Jadi, sudah konsisten bahwa Ukraina adalah garis pertahanan terakhir ketika datang ke struktur keamanan yang dicari oleh Kremlin. Dan mereka sangat konsisten dengan pesan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Mereka telah fleksibel dengan negara-negara Baltik dan bahkan Georgia dalam arti tertentu, dan semua negara bekas Soviet. Tapi Ukraina adalah garis merah. Soviet states, but Ukraine was the red line, and they, of course, there is. Dan tentu saja ada aspirasi imperialistik di Rusia. Selalu ada, seperti di setiap kekaisaran. Bahkan di Hongaria masih ada orang yang berpikir bahwa kekaisaran Austro-Hongaria seharusnya tidak dibubarkan. Semua itu. Ketika Anda memiliki kekaisaran, suasana imperialistik membutuhkan waktu lama untuk hilang. Lihat saja Inggris. Anda tahu, mereka berpikir mereka masih merupakan kekuatan super, tetapi sebenarnya tidak. Jadi bagaimanapun, inilah hal-hal tersebut. Tetapi konsep keamanan, yang mana Finlandia telah menjadi bagian integral, telah sama bagi kami selama, saya tidak tahu, 500 tahun, waktu yang lama. Karena sebagian besar serangan atau ancaman eksistensial dalam tulisan sejarah Rusia datang dari Polandia dan Ukraina, dan kemudian satu kali di Nordik. Itulah arah ancaman terhadap Rusia yang datang dari sini. Sebagai serangan untuk Rusia sebenarnya, seperti wahatua geografis yang harus dilalui. Napoleon, Hitler, semua melewati Ukraina dan Polandia menuju Rusia. Dan ada, seperti orang Polandia dan Rusia memiliki urusan mereka sendiri, pertempuran kecil mereka sendiri di tahun 1800-an. Dan Anda tahu, kemudian ada perang Swedia-Rusia dan semua itu yang sebagian besar terjadi di semenanjung Karelia dan semua hal ini. Tapi ini adalah yang saya maksud dengan konsistensi. Kremlin, Moskow sedang mencari struktur keamanan. Ini disebut Pax Russica. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Tapi konsepnya adalah ketiadaan ancaman. Dan Finlandia saat ini saya rasa Moskow tidak benar-benar melihatnya sebagai ancaman pada saat ini. Karena kita sangat jauh dari titik di mana para pemuda Finlandia bersedia mengambil senjata tidak melihat ancaman. Namun propaganda sebagian besar mempengaruhi generasi yang lebih tua, yang tidak akan pergi berperang, dan mau ke Minsk, ibu Kiev yang telah pergi berperang. Jadi sangat menarik melihat bagaimana mereka bereaksi seperti ini, dan juga agresi Rusia, perang ini semua ini. Jadi ini adalah hal yang paling aneh. Namun sekarang saya tidak melihat sinyal bahwa pria muda bersedia pergi berperang melawan Rusia. Karena mereka sama sekali tidak melihat ada gunanya. Jadi kita perlu melihat eskalasi besar-besaran, bendera palsu, atau semacamnya. Karena pada dasarnya, terakhir kali saya berbicara tentang ini di Finlandia, selama musim panas dan awal musim gugur. Setelah artikel-artikel tersebut diterbitkan, Right High Spiegelball, Bad, The Hell Stanke, You, and Maborithal, untuk bendakt, it's mouth with. In this discave that. They have absolutely no interest of going into a war. True, but we see that also in Ukraine. Benar. Tapi kita juga melihat di Ukraina, bagaimana orang-orang harus ditarik dari jalanan untuk dikirim ke perang, bukan? Dan kita juga tahu tentang Ukraina bahwa bahkan sesaat sebelum, Anda tahu Februari 2022, mayoritas orang sama sekali tidak mendukung berperang. Dan ada mayoritas besar yang sebenarnya menginginkan deeskalasi dengan Rusia, tetapi itu diabaikan. Dan cara kerjanya di sana adalah tentu saja dengan menciptakan situasi. Itulah sebuah semacam gebatogro. Rusia sih tidak break kefarumet tu peritan desiboi duo. Seperti memastikan bahwa Anda harus sebagai perbatasan, bukan?
dan bukan orang Ukraina. Dan sekarang, Finlandia, saya percaya, juga masih jauh dari titik di mana kekuatan asing akan memiliki pengaruh sebesar itu atas Finlandia untuk benar-benar memprovokasi. Namun sekarang ada 15 atau 17 pangkalan AS di tanah Finlandia. Maksud saya, apakah mungkin bahwa pangkalan-pangkalan AS ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kebijakan Rusia melawan ancaman dari Finlandia? Bukan ancaman dari Finlandia itu sendiri, tetapi kesan yang berasal dari sana Finlandia, yang kefinunnya ada pada militerisasi, lebih militerisasi di Finlandia. More militarization in Finland. Well, yeah, it's possible, and I think Ya, itu mungkin. Dan saya pikir risiko terbesar dari DCI, perjanjian kerjasama pertahanan dengan pemerintah kita, yang tidak waras dengan Amerika Serikat, adalah bahwa itu memberikan pengaruh besar pada sistem politik kita. Seorang peneliti Amerika menjelaskan kepada saya mungkin 6 bulan yang lalu tentang ini, dan dia bertanya, apakah saya mengerti bahwa ketika DCI ditandatangani dan Anda memiliki pangkalan AS di negara Anda, AS akan mendominasi sistem politik Anda. Saya bilang, ya, saya ragu, tapi saya tidak tahu. Dia mengatakan bahwa itu akan terjadi. Bagaimana? Nah, saya pikir itu beroperasi pada beberapa tingkat, tetapi kuncinya adalah pengaruh. Seperti ada pasukan AS di tanah kita. Dan komentar atau argumen tentang apa yang harus kita lakukan, yang sebagian besar dikomunikasikan melalui saluran belakang, benar-benar mempengaruhi politisi kita, dan bahkan media dengan cara yang berbeda ketika kita memiliki pasukan AS di sini. So when there's a communique from Washington, jadi ketika ada komunikasi dari Washington ke pemerintah kita, atau katakanlah ke editor kita, seorang jenderal atau juru bicara atau seseorang menelepon dan mengatakan bahwa hal ini perlu dikomentari atau tidak dikomentari, kemungkinan besar itu akan terjadi karena kita memiliki pasukan mereka di tanah kita. Begitulah cara kerjanya. Anda memiliki pengaruh ketakutan pada dasarnya, dan pasukan AS. Ini telah menjadi perdebatan yang cukup hidup di Finlandia tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan pasukan AS di sini. Pengaruh datang dari fakta bahwa Anda memiliki pasukan di tanah Anda. Salah satu militer terbesar, jika bukan yang terbesar, di dunia memiliki pangkalan di tanah Anda. Itu akan mempengaruhi kebijakan Anda. Kami memiliki pangkalan Rusia di tanah Finlandia untuk beberapa waktu setelah perang dimulai. Now, ita memembrai lingkungan politik kami. Nadatik tuwim hal forward. Syayat lipubuan masu that na bagthiver ngayon with the red case mingnorkin kekuatannya. Uses its power, but this was the message that your political. Tetapi inilah pesannya, bahwa sistem politik Anda akan didominasi oleh pengaruh dari AS, dan kita sudah melihatnya. Teman saya yang pernah menjabat sebagai pegawai negeri sipil berpangkat tinggi selama tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan bahkan 90-an, mengatakan kepada saya bahwa dia mengalami masa-masa terburuk dari Finlandisasi, di mana Anda tidak bisa kritis terhadap Rusia atau Uni Soviet. Pers kami diduga atau sebenarnya sebagian besar obat dikendali Rusia, dan budi kemau bisa kabing berita pengarah Kremlin. Dia mengatakan kepada Cuba that is satu diorteriklo kitalah ini. Dari seorang little burbuk, perjit shinui de krasaka, is a skytram rithwar. And do masa yang berisuasi. Sekarang, saat kita dengan Presiden Trump, tampaknya baik dalam arti bahwa dalam arti bahwa sebenarnya tidak ada anggapan bahwa ini diambil. Tapi oke, hal-hal ini terjadi. Jadi tampaknya baik dalam arti bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang menindas akan datang dari pemerintahan Trump ke Finlandia. Anything oppressive will come from the Trump administration to Finland. But if someone else would be coming to power. Namun, jika seseorang lain berkuasa dengan agenda kuat melawan Rusia, saya pikir kita akan melihatnya di sini dengan cukup cepat. Mengenai kebijakan militer Kremlin terhadap Finlandia dan negara-negara Nordik, Presiden Putin telah menunjukkan kepada kita, seluruh Nordik, bagaimana masalah Nordik akan ditangani jika ada perang antara Rusia dan NATO. Sudah ada 2 simulasi serangan bom nuklir ke Stockholm. Apakah kita sudah membicarakan ini?
Did we speak about No, this? no. So every key itu. When was that? What are you talking about? 2013 and 2000. Kapan itu? Apa yang kamu bicarakan? 2013 dan 2022, akhir Maret. Setidaknya yang pertama, nah apa yang kedua yang mereka lakukan? Ada formasi, saya tidak tahu, seperti 4 jet tempur dan 2 pembom. Mereka mensimulasikan serangan bom ke Stockholm dan masuk sekitar 50 km ke dalam perairan teritorial Swedia sebelum jet Swedia bisa bergerak dan mencegat. Saap ya, saap. Mereka melakukannya pada 2013 dan sekarang lagi. Setelah perang Ukraina dimulai, serangan bom kedua terjadi pada akhir Maret 2022. Saya mendengar dari teman saya yang memiliki koneksi dengan komunitas intelijen di Nordic. Ada rumor kuat bahwa Rusia akan menginvasi Gotland, yang merupakan pulau kecil di tengah Laut Baltik. Which is the small island in the middle of the Baltic Sea. So, if you nuke Stockholm, jadi jika Anda mengebom Stockholm dan mengambil Gotland, Stockholm adalah ibu kota Nordik. Jika Anda memenggalnya, itu akan membunuh semangat. Kemudian Anda mengambil Gotland, dan kemudian Anda mengendalikan Laut Baltik. Dan Finlandia menerima 70% hingga 80% dari segala yang kita butuhkan untuk datang ke Laut Baltik. Anda menciptakan situasi di mana Anda memaksa Finlandia untuk bernegosiasi. Karena kita tidak dapat mempertahankan dan ekonomi kita untuk waktu yang lama jika perdagangan melalui Baltik terputus. Dan Anda memaksa Finlandia untuk bernegosiasi. Dan mungkin sekarang, mengebom Stockholm akan disertai dengan serangan taktis atau nuklir dari jenis taktis dengan hulu ledak berdaya rendah, atau kemudian dengan Oresnik pada target Finlandia. Saya telah menghitung, ada mungkin selusin target di Finlandia yang, jika terkena nuklir taktis atau Oresniks, dengan asumsi sistemnya sekuat yang diklaim Kremlin, pada dasarnya akan melumpuhkan kemampuan Finlandia untuk berfungsi dengan baik. Kemudian opsinya adalah terlibat dalam perang terbuka yang sangat menguras anggaran melawan Rusia dengan cadangan terbatas. Kami mungkin memiliki amunisi untuk 5 bulan misalnya, atau bernegosiasi. Jadi, mengebom Stockholm, mengavri di Gotland, dan memaksa Sindhu dalam di Bertsmem Skapmat. Forcing Finland to negotiate, it's kind of a checkmate. I mean, but these are all like horrible worst case scenarios. Maksud saya, ini semua adalah skenario terburuk yang mengerikan. Dan inilah yang seharusnya dicegah oleh NATO agar tidak pernah terjadi, bukan? Tapi bagaimana bisa diskusi-diskusi ini terjadi sekarang? Bagaimana bisa surat kabar ini menerbitkan begitu banyak tentang keniscayaan perang ini? Ketika selama netralitas, Finlandia sebenarnya cukup aman, bukan? Maksud saya, meskipun ada semua Finlandisasi dan pengaruh Rusia, dan Anda tidak bisa memiliki proses yang benar-benar terbuka untuk segalanya. Dan peran Urho Kekkonen adalah yang kontroversial. Ada rasa aman, sejauh yang saya tahu, dari sumber-sumber yang saya baca, dari sumber-sumber sejarah yang saya baca. As far as I know from the sources that I read, from the historical sources I read. Yeah, well, the only reason I can think of is that there is a... Satu-satunya alasan yang bisa saya pikirkan adalah bahwa ada rencana dalam kepemimpinan negara dalam NATO untuk berperang melawan Rusia. Itu satu-satunya penjelasan. Mengapa Anda mencoba mempersenjatai penduduk negara besar yang berbatasan dengan Rusia untuk perang melawan Rusia? Saya tidak melihat tujuan lain. Kemudian ada tujuan untuk memicu perang antara NATO dan Rusia. Dan tentu saja, kita akan berada di garis depan sebagai negara garis depan. Dan Anda tahu, saya ini Troy Mugatsna. Ketika Presiden Boyta, Alexander Stubb, berkuasa, dia sebagai menastikan bahwa kita orang Finlandis kori, Sodersenbrog, memikirkan garis depan guru-guruling. Dia memikirkan ini. Country against Russia. He actually said this. Could you too? Year and a half ago, was it? When he came? Setahun setengah yang lalu ya, ketika dia berkuasa. Tidak, itu tahun lalu. Ya. Maaf, saya lupa kapan presiden terpilih. Jadi dia berkuasa sekitar musim semi. Tapi bagaimanapun, inilah yang dia katakan. Cara lain, dan saya juga punya ini. Dia mengatakan ini. Dan kemudian, dia menandatangani kontrak pertahanan. Sebuah perjanjian dengan Ukraina.
sebuah perjanjian pertahanan dengan Ukraina. Bisa Anda bayangkan? Terakhir kali Presiden kita menandatangani perjanjian pertahanan dengan negara yang berperang melawan Rusia adalah pada tahun 1944, ketika kita hampir kehilangan segalanya. Saat itu, Risto Ryti dan Adolf Hitler membuat fakta ini, dan sekarang Volodymyr Zelensky dan Alexander Stubb. Itu hal yang paling gila. That's the craziest thing. And even my neutral, peace-loving, Bahkan teman saya yang netral, cinta damai, dan tidak kritis mulai menulis kepada saya, bertanya bagaimana Presiden bisa melakukan hal-hal ini. Dan pertanyaan itu sama sekali tidak terjawab. Faktanya, saya bertanya tentang ini dari kantor hukum konstitusi. Apakah ini pengkhianatan? Mereka mengatakan kepada saya bahwa jika ini mengarah pada konflik militer dengan Rusia, perjanjian atau fakta ini sulit untuk melihatnya sebagai bukan pengkhianatan. Pengkhianatan tingkat tinggi. Jadi ini benar-benar hal aneh yang sama sekali tidak membantu atau membuat Finlandia lebih aman. NATO, ya, kami dijanjikan bahwa itu akan. DCA, jelas tidak. Dan kemudian politisi kita bertindak seperti ini dan media kita melancarkan perang media melawan kepemimpinan Rusia. Satu-satunya alasan yang bisa saya pikirkan adalah bahwa ada rencana di NATO untuk berperang melawan Rusia. Yes, or it is a Ya, atau apakah ini kasus histeria massa lainnya? Sebuah peristiwa pembentukan massa, di mana ada cukup banyak orang yang percaya cukup bahwa ada ancaman dari Rusia, bahwa Rusia pasti akan menginvasi Finlandia. Maksud saya, apakah pembicaraan tentang ancaman Rusia terhadap Finlandia menyertai artikel-artikel ini? Atau apakah ancaman Rusia semacam pertunjukan sampingan? Apakah itu seperti sesuatu yang sudah pasti? Atau ada artikel yang mengatakan Rusia akan menginvasi? Karena itulah saat satu carried-nya Yitasowicz. that Russia will invade because that's the only way you could make it make sense. Well, they're like this. I haven't seen. Nah, begini. Saya belum melihat istilah invasi digunakan, tetapi ancaman sedang diciptakan. Jika Anda melihat masyarakat Finlandia, sangat sedikit yang benar-benar percaya itu. Namun ada semacam, saya kehilangan kata, kesadaran mendadak bahwa banyak orang bahwa sekarang perang akan datang. Bukan Rusia, terpasti itu semanting. Tidak, dengan Rusia ya. Keniscayaan perang membebani orang-orang. Seperti itu akan datang. Mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak menginginkannya, tetapi itu datang. Dan beberapa orang mengatakan itu karena Rusia bertindak seperti itu. Dan beberapa persen orang mengatakan karena, Anda tahu, kami melakukan ini dan kami melakukan itu. Tetapi ada pemikiran melankolis bahwa perang akan datang, dan itu tidak baik. Tetapi itu memberitahu Anda bahwa ide tersebut dibawa dari luar. Seperti ketika ada perang Georgia, misalnya. Ada perang, itu saja. Dan ketika konflik Ukraina-Rusia pertama dimulai pada tahun 2014, itu seperti, oke, ada pembicaraan tentang bagaimana ini bukan hal yang baik, tapi tidak ada yang besar. Semua orang berkata, tidak, ini baik-baik saja, ini baik-baik saja. Ini tidak menyangkut kami, dan sekarang ini sedemikian rupa, sehingga kami sebenarnya senegara garis depan dalam hal ini. Negara garis depan. Ya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Apakah ada sesuatu dalam pandangan Anda bahwa Is there anything in your view that Russia could do to act Apa yang bisa dilakukan Rusia untuk menenangkan penduduk Finlandia? at ease? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan Rusia dalam hal diplomasi publik untuk meyakinkan orang Finlandia bahwa mereka bukan target alami bagi Rusia? They are not a natural target to them. Well, they are doing it all the time. ya, mereka melakukannya sepanjang waktu. Ini bukan sekadar omongan. Saya punya beberapa kontak di Rusia, dan hampir tidak ada permusuhan terhadap penduduk Finlandia di antara orang Rusia. Tentu saja ada beberapa, dan pada dasarnya hampir sama berlaku sekarang. Ada masa kelam, tetapi situasinya hampir sama di sini. Tidak ada agresi nyata antara kedua. Anda tahu, populasi kita. Populations. This is a problem of the
Ini adalah masalah para pemimpin politik. Tetapi Kremlin menurut saya baik-baik saja. Mereka bertindak dengan benar. Tidak ada pembicaraan tentang Finlandia sebagai ancaman. Mereka hanya mengatakan bahwa masalahnya adalah pangkalan AS, dan mereka akan bereaksi sesuai. Kita harus menyesuaikan target rudal kita dan hal-hal semacam itu, dan itu saja. Perasaan ancaman sebenarnya datang dari pihak NATO pada dasarnya, di sini, dan media. Dan itu saja. Seperti yang saya katakan, ini resini proses pembertin. Jika seminar mencapai flank Hewitt think, we mungkin test the ner, ini dol west the team. Inama, if to wait to like the mystery bar. Ini gestes minern. It's really horrible. That is very scary. That is very scary. Itu sangat menakutkan. Saya berharap ada cara untuk menghindarinya, karena ada, dalam hubungan internasional, ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya yang terkenal, bukan? Jika Anda terus-menerus mengatakan bahwa X akan terjadi, maka Anda akan melakukan apa yang diperlukan agar X benar-benar terjadi. Dan sepertinya Finlandia sedang digiling melalui proses itu. Jadi karena Anda mengatakan ada juga kesenjangan populasi atau generasi, dan sebenarnya generasi menengah yang paling terpengaruh oleh ini, apa yang Anda lihat dengan siswa dan generasi muda, seperti mereka yang berusia 20, 25, dan di bawahnya, dalam hal bagaimana mereka berinteraksi dengan media. Karena pengamatan saya adalah bahwa pikiran yang paling kritis adalah sama. Seperti yang berusia 65 tahun ke atas dan di bawah 24 tahun. Ada perbedaan dalam cara mereka memandang peristiwa dunia. Bagian tengah adalah masalah. Ya, mungkin kamu benar. Saya tidak mengajar saat ini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan para siswa. Tapi para pemuda yang saya lihat dan ajak bicara, kebanyakan mendapatkan informasi mereka dari saluran yang berbeda. Sebenarnya, generasi yang lebih tua yang terjebak dalam perangkap ini. Beberapa dari generasi X juga, tapi kebanyakan boomer, dan beberapa dari X yang benar-benar terlibat dalam hal ini. Milenial umumnya berantakan, yang sekarang sudah berusia di atas 30. Tapi saya hanya kamu tidak merasakan urgensi ancaman, tapi mereka mencoba menciptakannya. Itu hanya, ya. Jadi, begitulah sebenarnya. Tapi ada yang menarik. Ini sedikit lebih jauh sekarang. Tapi ada ketika saya baru saja, seperti yang saya sebutkan kepada Anda sebelum kita mulai. Anda tahu, membaca sekilas media Finlandia, apa yang ada di sana. Dan ada laporan tentang Elon Musk yang mengomentari seorang Finlandia. Ya, tidak bisa menggambarkannya sebagai apapun selain troll Joni Askola ketika Musk mengatakan bahwa FIU. Jadi, bodoh. Dan itu tentang bagaimana Musk dan komentar Joni adalah tentang bagaimana Musk telah menjadi penyebar informasi yang salah dan UE harus bertindak. Dan mereka, ya Anda tahu, kita semua yang menggunakan media sosial atau bahkan media biasa, berusaha mengkritik atau mengarahkan hal-hal dengan cara yang akan membuat orang menjadi lebih kritis terhadap proses politik saat ini. Kami menghadapi banyak kemarahan, fitnah, dan penghinaan. Dan terkadang Anda tahu perasaan Anda menguasai diri Anda karena kita semua hanyalah manusia. Dan inilah mungkin mengapa Musk membalas seperti yang dia lakukan. Tetapi bagian lain dari cerita di Finlandia adalah fitnah besar-besaran dan operasi NAVO. NAVO, maksud saya ada semacam ini adalah NATO. Ya, bagaimanapun, orang-orang NAVO yang menyerang mereka yang mereka anggap pro-Kremlin di media sosial pada dasarnya. Tahap ditathning de T gramatis de beravnis hamstrang stating yut terhadap sign misalnya. Tetapi ju media Finlandian, warga Finlandia, untuk setiap simpati terhadap Rusia. For any sympathies towards Russia, they tried to make us. Mereka mencoba membuatnya seolah-olah kami dibayar oleh Kremlin, bahwa kami akan menerima perintah dari mereka, atau bahwa kami hanya akan bersimpati dengan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah seburuk ini. Saya memberikan 3 wawancara selama akhir musim panas dan awal musim gugur, di mana saya berargumen tentang perlunya membangun atau memperbarui perjanjian kerjasama dan koeksistensi ini.
Saya tidak ingat semuanya, tetapi itu adalah IEA dalam bahasa Finlandia. Ini adalah perjanjian yang dibuat antara Uni Soviet dan Finlandia, yang pada dasarnya mengatakan bahwa jika ada serangan ke Rusia melalui Finlandia, Finlandia akan, pada saat itu adalah Jerman, menangkis serangan tersebut, dan kemudian mereka akan bernegosiasi apakah mereka akan menerima bantuan dari Uni Soviet. Saya mengangkat bahwa dengan meningkatnya ketegangan yang dibawa oleh NATO dan DC, kita perlu memperbarui perjanjian ini. Di mana Finlandia berada, kami akan menjelaskan bahwa kami setuju untuk tidak membiarkan kekuatan asing manapun menyerang Rusia melalui Finlandia. Ini akan seperti netralitas dalam NATO. Ide ini diserang habis-habisan, baik di media sosial maupun di media arus utama. Ini juga memberi saya petunjuk bahwa ini mungkin sesuatu yang sebenarnya mereka rencanakan ke depannya, bahwa bisa ada perang, mungkin bahkan serangan melalui Finlandia ke Rusia. Jadi saya sepenuhnya sadar akan badai seperti apa yang akan dibawanya. Ini juga menunjukkan bahwa media kita benar-benar tidak ingin memahami perubahan dalam pemikiran saya. Misalnya, saya memberikan wawancara panjang kepada Helsingin Sanomat, Iltalehti, Ilta-Sanomat, semua surat kabar harian terbesar, dan semuanya berubah menjadi artikel pencemaran nama baik. Enam mereka tidak menguatkan namanya labor. Embrace kan berbait the motivate you dan mas i-40 through toward. Ya, dan para jurnalisnya hebat, tapi para editornya, mereka mengubahnya, Anda tahu. Dan mereka benar-benar mencoba membuatnya seolah-olah saya menerima uang dari Kremlin, atau menjadi troll Kremlin, atau semacamnya. Logika di balik perubahan pemikiran saya misalnya, ketika perang di Ukraina dimulai, saya dengan jujur mendukung Ukraina sepenuh hati. Dan kemudian ketika saya mulai memahami apa yang terjadi di Ukraina, saya mengubah pandangan saya. Dan logika ini, mereka tidak ingin logika ini muncul. Mereka hanya ingin orang-orang merasakan. Dan sekarang, lagi-lagi pengantar yang panjang. Akhirnya kemarin, saya melihat wawancara seorang jurnalis Rusia yang cukup terkenal, tentu saja saya lupa namanya, yang cukup terkenal dari tahun 2015. Dan dia mengatakan bahwa pada tahun 2025 akan ada perang di Eropa, di Ukraina. Dan dia mengatakan bahwa ketika itu selesai, akan dimulai lagi di Belarus, Nogreng, di Marinitu Baltic, Flud Srengna Nordic. Then in the Baltic states, then possibly in the Nordics. And this led me to think. Dan ini membuat saya berpikir bahwa jika ada negara dalam NATO yang benar-benar mendorong perang ini, seperti yang saya pikirkan, dan Trump berhasil menciptakan perdamaian di Ukraina, eskalasi tidak akan berhenti di sana. Salah satu alasan mengapa orang Finlandia dipersiapkan untuk perang melawan Rusia adalah karena pada titik tertentu, mereka mungkin memutuskan bahwa mungkin diperlukan operasi bendera palsu di sini untuk memulai konflik dengan Rusia di utara. Ini adalah sesuatu yang harus kita akui. Melihat semua yang terjadi di sini, tidak ada kata lain untuk itu selain persiapan untuk perang. Kita perlu bertanya, mengapa ini terjadi? Saya pikir Finlandia adalah bagian dari kelanjutan konflik di Ukraina. Jika mereka menyelesaikannya, itu akan menyala di tempat lain. Tidak segera, tetapi akan berlanjut, karena tampaknya itulah tujuannya. Kita harus sangat khawatir tentang aspirasi atau tujuan dari negara dalam NATO. Sanginami. Tentu saja, saya sepenuhnya setuju. Saya berharap bisa menambahkan sesuatu yang lebih positif. Saya berharap akan ada pemimpin nasional yang bertanggung jawab yang memahami bahwa tanggung jawab terbesar sebenarnya adalah mencegah perang. Dan bukan mempersiapkan semua orang untuk memenangkan perang, tetapi untuk tidak berperang sama sekali. Tapi kita akan membicarakan ini lagi. Dan jika ada hal yang muncul, tolong beritahu saya. Thomas, orang sembilan di Twitter, segera, di X. Thomas, people should best find you on Twitter, I suppose, on X? X, not remember Stin di Substack. Substack, Thomas Malinen, Twitter X. Tahu-tanya ada di deskripsi semuanya. Thomas, terima kasih atas waktumu hari ini. Kraset.